Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Herlina. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah adik-adik, kenapa sih sekarang ini kita harus belajar di rumah? Kenapa tidak di sekolah? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, kakak kasih tahu ya adik-adik, kenapa kita belajar di rumah pada saat ini? Karena di Indonesia sedang terdampak penyakit virus corona. Apa sih virus corona itu? Ada yang tahu tidak? Nah, kita kakak bantu lagi ya. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini sangatlah penyakit ini tuh sangat menular. Virus ini terjadi pada awalnya di Wuhan, di Cina pada akhir Desember 2019. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak gejala virus corona ini? Gejalanya apa aja sih? Virus corona ini gejalanya yang pertama demam, suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, badan terasa lemah atau terasa lemas, letih, ataupun lesu. Dan yang paling utama adalah sesak napas. Nah adik-adik, bagaimana cara kita agar terhindar, bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit ini dan supaya kita tidak terkena infeksi virus corona ini? Yang pertama, yang paling utama adalah rajinlah mencuci tangan. Saat mencuci tangan itu pada saat sebelum makan dan sesudah makan. Ingat ya adik-adik, sebelum makan kita harus mencuci tangan. Memang sebelum corona ini muncul, mencuci tangan itu pastinya pada saat hanya pada saat kita mau makan aja gitu. Maka mau makan kita mencuci tangan. Dan untuk sekarang rajinlah untuk mencuci tangan ya adik-adik, baik itu sebelum dan sesudah makan ya adik-adik, agar terhindar dari penyakit corona ini atau disebut juga COVID-19. Nah adik-adik, mencuci tangannya bukan hanya cuci tangan biasa dengan air aja gitu, jangan, tapi mencuci tangan dengan cara menggunakan sabun dan air yang mengalir ya adik-adik. Air yang mengalir itu seperti apa sih gitu? Nah, kakak ingin mencontohkan cara mencuci tangan yang benar dan yang baik. Awal kita bikin tangan kita ke air yang mengalir, dan lalu kita bikin sabunnya ke dalam telapak tangan. Nah, setelah sudah ditaruh ke dalam telapak tangan, kita bisa mengusap-usapkan telapak tangan dan kita usapkan juga ke sela-sela jari, ke punggung tangan kita, baik yang tangan kanan, yang tangan kiri maupun tangan kanan kita. Nah, setelah itu kita kunci tangan kita seperti mengunci seperti ini. Nah, setelah itu kita putar-putarkan jempol kita, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Setelah itu kita bikin jari kita itu seperti ini, berputar-putar. Kenapa jari kita berputar-putar? Karena kita tidak tahu nih, di dalam jari-jari ini bisa juga terdapat bakteri.
Maka dari itu kita lakukan berputar-putar. Setelah itu sesudah kita lakukan mencuci tangan yang baik, kita baur lagi dengan air dan keringkan menggunakan tisu. Ingat ya adik-adik, menggunakan tisu. Nah, setelah sudah itu kita juga wajib menggunakan masker ketika keluar rumah, atau pada saat kita batuk kita bisa menggunakan masker ini. Oke, adik-adik. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsi masker ini adalah untuk menghindari percikan air dari mulut maupun dari hidung. Apabila kita batuk ataupun bersin, kita tuh menggunakan ini aja ya, menggunakan masker ataupun bisa menggunakan tisu. Nah, tisu ini juga bisa membantu kita pada saat kita bersin agar air percikannya itu tidak menularkan kepada orang lain. Nah, setelah kita sudah menggunakan tisu ini pada saat batuk atau bersin, sebaiknya tisu ini kita buang ke tempat sampah. Jangan dipergunakan kembali ataupun diletakkan di ruang tamu, di meja maupun di kamar ataupun dimanapun itu. Nah, jangan pernah ditaruh lagi, tapi sebaiknya dibuang ke tempat sampah langsung ya adik-adik. Nah, adik-adik, cara yang ketiga adalah jaga jarak ya adik-adik. Jaga jarak minimal 1-2 meter dari orang lain. Apalagi orang lain itu sedang sedang batuk ataupun bersin. Kita hindari itu ya adik-adik, supaya apa? Supaya kita tidak terkena, tidak menular ke dalam tubuh kita, karena penyakit virus corona ini sangatlah cepat untuk menular. Nah, karena penyakit ini tidak memandang baik itu bayi, baik itu orang anak kecil, baik itu orang dewasa maupun orang tua. Sekalipun orang tua itu juga tidak lebih sensitif ya adik-adik, lebih sensitif. Nah, yang keempat, hindari menyentuh wajah. Jangan sekali-sekali adik-adik menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Mencuci tangan dahulu, baru kita bisa sentuh mata kita, sentuh hidung kita, sentuh mulut kita. Nah, cuci tangan itu juga apabila cuci tangan tidak ada air ataupun sabun, kita bisa kok menggunakan ini ya, hand sanitizer. Nah, ini kita bisa gunakan. Nah, gunakannya itu seperti kita mencuci tangan. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Seperti ini adik-adik. Nah, sudah kering. Bedanya adik-adik, ini kering dengan sendirinya, tapi jangan sering-sering ya menggunakan hand sanitizer ini, karena ini kan kandungan alkoholnya ada kandungan alkoholnya ya. Kandungan alkoholnya cukup sekitar 60% aja. Nah, ini juga bisa bikin kulit kita kering. Maka dari itu lebih bagusnya dengan air yang mengalir dan sabun. Nah, adik-adik, kita juga kalau batuk ada etikanya juga adik-adik. Etika saat batuk itu. Nah, etikanya apa?
Etikanya itu gunakan tisu yang tadi sudah kakak bilang, dan bisa menggunakan siku ataupun menggunakan masker. Nah, yang selanjutnya, konsumsi makanan sehat. Makanan sehat itu makanan yang bergizi. Ya, makanan bergizi itu apa aja sih, Kak? Nah, adik-adik, makanan bergizi itu ada sayur, ada buah-buahan. Nah, kita bisa mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran ini ya adik-adik. Istirahat yang cukup, dan juga jangan lupa minum air putih. Air putihnya jangan air putih dingin ya adik-adik. Kalau bisa kita minum air putih yang hangat. Istirahat yang cukup, tidur siang. Bila perlu, kalau ada vitamin bisa kita minum vitaminnya. Nah, hindari juga keramaian, berjabat tangan, berpelukan ataupun menggandeng, karena gimana pun kita harus menghindari itu semua ya adik-adik, agar tidak terkena penyakit virus corona ini. Nah adik-adik, dan usahakan ya adik-adik tetap di rumah. Supaya apa? Supaya kita semua dapat mencegah COVID atau virus corona, dan dapat membantu mengurangi penyebab virus corona ini. Supaya yang paling utama, supaya kita bisa kembali ke sekolah dan bertemu dengan ibu guru dan teman-teman di sekolah. Mari kita cegah penyakit corona itu dengan tetap stay home, tetap di rumah masing-masing. Sekian dari kakak. Terima kasih adik-adik. Jaga kesehatan selalu. Salam dari kakak.